Kamu mengejar kami 100 km di tengah hujan. Jatuh dan berlumuran lumpur, muncul di TV. Apakah itu penting? Muncul di TV tidak penting. Yang penting adalah tim melihatku. Agar aku bisa masuk tim. Bagaimana jika gagal? Jika tidak berjuang saat muda, pasti akan menyesal di hari tua. Selama sudah berusaha maksimal, meskipun gagal, tidak akan menyesal nanti. Jika punya mimpi, kejarlah. Karena berani, hidupku akan lebih berwarna. Di usia 19 tahun aku tidak punya apa-apa, hanya punya semangat membara. Hanya cinta pada motor. Hari ini aku tetap tidak takut. Aku juga siap kalah. Dia masih Zhang Yu yang itu. Hei, bukan begitu, Kak Yu, aku belum naik. Apa yang kau tertawakan? Yuge, tempat ini udah lebih dari 10 tahun kita nggak balik. Ya, udah 10 tahun lebih. 10 tahun lalu kita di sini nggak mati kelaparan. 10 tahun kemudian juga sama. Aku aja. Ya ampun. Tempat ini masih seperti dulu. Nggak berubah sama sekali. Halo, pesanan antar sudah sampai. Tempat ini susah banget dicari. Makasih ya. Yuge, makan dulu aja. Udah seharian capek. Kenapa belum makan? Yuge, sambil kamu makan, aku mau bilang sesuatu. Bilang aja, apa? Tadi saat di jalan, saya menelepon kemana-mana, pabrik-pabrik mesin yang agak besar di seluruh negeri, sudah saya hubungi semua. Tapi, pabrik Chongqing Sanjiang Jinggong saya telepon 3 kali, begitu dengar suara saya langsung ditutup. Satu di Chengdu, yang angkat telepon istri bos, katanya Chen Zuo sudah kasih tahu mereka, siapa yang ambil pesanan Fei Yue, berarti melawan Fei Yue. Bahkan pabrik kecil di Zhejiang, saya minta bantuan kenalan lama untuk tanya, jawabannya, Pak Chen sudah bicara, jawabannya, Pak Chen sudah bicara, seluruh industri memblokir Zhang Yu, semua sudah diberitahu oleh Chen Zuo, sekarang tidak ada yang mau menerima pesanan kita. Sudah kuduga. Chen Zuo orangnya aku terlalu kenal. Dia suka main-main dengan hal-hal sok hebat, taktik modal, menindas yang lemah. Tapi kita yang tak punya apa-apa, tak takut sama yang punya. Tapi kita sekarang tidak punya uang, kedua tidak punya pabrik, ketiga tidak punya orang, bahkan gambar desain ada di brankas Fei Yue. Mas Yu, dengan apa kita mau produksi? Siapa bilang gambar desain semua di Fei Yue? Mas Yu, ini. Sudah lama, aku sudah curiga Chen Zuo tidak bisa diandalkan. 5 tahun ini, siang hari aku urus perusahaan, malam hari di sini. Ah, Yuge, ini blueprintnya. Ini bukan cuma selembar gambar, tapi juga nyawaku. Struktur mesin ini, aku referensi dari tahun 60,70-an. Desain klasik dari 4 pabrik klasik. Tapi saluran udara, poros hubungan, ruang bakar semuanya dihitung ulang. Setiap parameter kuhitung sendiri minimal 3 kali malam. Saat Chen Zuo mau jual teknologi inti, aku semalaman hapus blueprint ini. Dari server Fei Yue sampai bersih hanya menyisakan satu ini. Yuge, aku baru sadar, kamu sudah mulai siapkan cadangan sejak setengah tahun lalu. Blueprint ada di otak, kecintaan ada di tulang, tidak bisa beli suku cadang, kita cari di tempat rongsokan. Tidak ada jalur perakitan kita buat manual. Dengan cara tradisional. Meskipun di gubuk bocor ini, aku tetap akan buat mesin kapasitas besar milik kita orang Tionghoa. Nah, sekarang bisa lebih tenang kan? Ayo cepat makan. Siap Yuge.
Yuge, di mana bisa menemukan baja poros yang tahan 12.000 RPM? Tempat ini penuh besi tua. Mesin pesawat yang sudah pensiun dilebur kembali. Kadang tidak lewat jalur resmi, jadi sampai ke tempat seperti ini, tempat ini banyak sekali besi tua. Bagaimana kita mencarinya? Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Menemukan yang bisa bersinar dari besi tua. Itu pelajaran pertama yang saya pelajari saat umur 14 tahun. Sial, disuntik pantat lagi. Aduh, Yuge, baja paduan ini bisa atau tidak? Saya timbang, lumayan berat. Kepadatan tidak cukup. Begitu sampai 10.000 RPM langsung meledak. Kita sudah cari 3 jam. Cakram turbin dan rumah mesin turbojet. Kelas atas. Pensiun. Sudah cukup. Laopang, cepat ke sini. Aku dapat barang bagus. Aku datang. Mana bos? Aku duduk di sini lihat kalian berdua cari-cari sepanjang pagi. Miskin banget kayak gini. Mau cari emas ya? Kamu ini ngomongnya kok gitu sih? Bodi turbojet bekas itu dijual berapa? Wah, kamu paham juga. Dibongkar dari mesin pesawat, sebenarnya dikirim ke sini mau dilebur jadi besi. Harga barang bekas 500 yuan. 50.000 yuan, kurang sedikit pun nggak. 50.000? Kamu mau rampok? Itu cuma besi rongsokan? Besi rongsokan, coba cari di tempat lain. Lihat bisa dapat yang kedua gak, barang bekas militer. Di jalur resmi, kamu nggak bakal bisa dapat. 50.000, kalau mampu, bawa. Kalau gak mampu, jangan ganggu gue minum teh, cepet pergi. Ya. Yuge, kita mana ada uang sekarang? Yuge, itu jam tangan juara nasional kamu, jangan dikasih. 10 tahun lalu. Kejuaraan motor jalan raya nasional, kelas 250 cc. Juara. Itu benar-benar masa indah ya. Jam tangan ini, dialnya emas. Titip di sini. Besi ini aku ambil. Kamu kayak gini, masih pembalap? Besi ini aku ambil. Ya udah, ambil sendiri besinya. Cepat tebus jam tanganmu, juara. Yuge, ini mesin bubut bekas yang kamu beli 10 tahun lalu. Presisinya masih cukup? Mesinnya kurang. Tangan yang turun tangan. Ayo mulai. Baik. Di luar negeri pakai mesin CNC 5 sumbu, presisinya bisa sampai 1,22 dari tebal rambut. Aku tidak punya CNC. Hanya andalkan kedua tangan ini. 50.000, Yuge, tenang. Akhirnya selesai. Saya gugup banget. Yuge, berhasil. Benar-benar berhasil, kita Kita orang Tiongkok juga bisa melakukannya. Yuge, apa kita benar-benar mau nyalakan hari ini? Ini hasil kerja keras kita selama sebulan penuh. Kita habiskan semua tabungan untuk membuat prototipe ini. Kalau meledak, dalam waktu dekat kita susah buat yang kedua. Kalau meledak, kita cari penyebabnya. Yang mana meledak, kita perbaiki. Kalau perbaiki gagal, kita ulang lagi. Setengah tahun gak cukup, setahun. Setahun gak cukup, 3 tahun. Lagi pula, aku pikir kamu gak segitu rapuhnya. Nyalakan. Bangun, bangun. Mesin kita nyala, ayo. Sayang. Berhenti. Kayaknya jantungku ikut berhenti. Ada apa ini? Aduh, selesai. Apa saluran bensinnya nggak pas? Atau timingnya salah? Atau ada penyebab lain? Sebenarnya masalahnya di mana?
Apa mungkin di sini? Bukaan throttle valve selisih 1 derajat. Konsentrasi campuran udaranya melenceng 3%. 3% cukup membuat busi tenggelam dalam bensin. Coba nyalakan lagi. Coba lagi, nyalakan. Nyalakan. Ada apa sih? Yuge, masih nggak bisa. Kepala silindernya panas. Meskipun tidak ada percikan api, tapi panas dari gesekan sudah membuat logam sedikit panas. Yuge, tanganmu. Bangun. Bangun. Berhasil, astaga berhasil. Berhasil. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan kepada dunia, sepeda motor Cina juga bisa menggunakan mesin buatan sendiri. Dan tidak kalah dengan yang dari luar negeri. Hahaha, hari-hari ini nggak sia-sia, Yuge. Ini baru langkah pertama. Kita masih harus terus berusaha. Iya. Yuge, aku sekarang makin merasa, rencana bikin motor kita ada harapan. Sebenarnya sudah punya harapan besar. Hehehe. Yuge, rekening kita habis. Sisa berapa? Masih cukup buat beli nasi kotak seminggu. Mesinnya udah jalan, tapi masih jauh dari siap dipasang. Rangka harus dilas, suspensi harus disetel, ECU harus ditulis. Mana yang nggak butuh uang? Prototipenya bisa jalan. Tapi nggak cuma bisa goyang di atas dudukan kuda atau keledai. Harus diuji di jalan. Di mana? Sewa sirkuit sehari bisa ribuan, kita bahkan hampir nggak mampu beli bensin. Nggak usah sewa sirkuit. Ada tempat yang nggak bayar biaya lokasi. Kalau menang, mereka malah kasih uang. Maksudmu balap liar? Yuge, tempat itu nggak main-main, lo tahu, mereka modifikasi mobil buat balap gunung. Kebanyakan pembalap amatir. Ada yang kalau udah panik beneran jegal lo, ada juga yang buka taruhan. Kita bikin mobil serius, bukan orang nekat. Laupang, lo nggak usah khawatir, aku paham. Tujuan utama kita pengujian. Kalau bisa menang, paling bagus. Kalau nggak bisa, aku nggak bakal neko-neko sama mereka. Mobil kita emang jelek, tapi semuanya buatan kita sendiri. Tangki bensin kita pukul sendiri. Lengan ayun belakang dari pipa bekas las, bahkan kaliper rem dari 3 mobil rongsokan yang digabung. Jelek nggak ngaruh, tetap lari. Titik berat rangka 3 cm lebih rendah dari mobil produksi. Lengan ayun diperpanjang 15 mm. Mobil ini bisa mencengkeram aspal saat tikungan. Yang kita kurang sekarang data uji. Balap liar tiap Jumat malam naik gunung, sirkuitnya jalan pegunungan, tikungan tajam bertubi-tubi. Itu kondisi paling nyata. Menang 1 kali, 10.000. Kalau bisa menang, cukup buat selesaikan sisanya. Dan mobil kita belum pakai bodi. Nanti nggak perlu dipamerin di showroom, langsung jalan ambil data. Mobil belum diuji? Gimana kalau ada masalah? Ya udah, pasang taruhan. Yuge, lo beneran gila. Nggak gila. Nggak jadi orang. Jangan khawatir. Setidaknya aku pembalap tingkat nasional. Tunggu aja hadiahnya. Malam hari, pintu masuk jalan pegunungan di pinggiran kota. Hei, mobilmu bagus ya? Siapa yang modifikasi? Mobil bagus buat apa? Tapi nggak ada cewek cantik yang masuk pelukanku, kamu iri aja. Sudah bertahun-tahun tidak ke sini. Orang-orang di sini mungkin sudah berganti semua. Mobil kita kalau dibandingkan dengan yang lain, penampilannya memang kurang. Wah, ini apa? Diambil dari tempat rongsokan? Hahaha. Kamu ngomong apa? Kamu siapa? Belum pernah lihat kamu sebelumnya. Zhang Yu datang ambil hadiahnya. Menarik. Aku yang mengatur acara ini. Tahu aturannya nggak? Balapan di jalan pegunungan, dari sini ke puncak tempat pemandangan lalu balik lagi. Ada 11 tikungan tajam. Yang paling cepat kembali dapat hadiah plus uang pendaftaran semuanya jadi milikmu. Kalau jatuh dan cacat, tanggung sendiri. Di sini tidak pakai surat perjanjian mati, tapi aturannya sudah jelas. Tadi aku hitung,
Malam ini balapan jalan gunung ada 7 atau 8 mobil. Lawan terbesar adalah motor impor itu. Sudah dipasang turbo, di lintasan lurus kencang banget. Kencang di lurus tidak berarti, 11 tikungan tajam, dia harus mengurangi kecepatan di bawah batas merah di setiap tikungan. Kita tidak perlu. Mulai masuk tikungan pertama, aku harus mengikutinya. Cukup jaga jangan sampai tertinggal. Jalan tertutup, jangan ditiru. Motor ini Berkendara nggak bakal patuhi hancur peraturan saat lalu dikendarai lintas. kan? Lucu banget kalau sambil jalan perlengkapannya berjatuhan. Mulai. Ini tikungan pertama. Aku nggak boleh melambat. Sampai tikungan. Aku harus jaga pusat gravitasi lebih rendah 3 cm. Lengan ayun belakang motor lebih panjang 15 mm. Sudut ini nggak bisa dilakukan motor lain. Itulah modal kemenanganku. Aku tahu kamu nggak berani memaksakan diri di tikungan, karena rangka motormu terlalu lunak. Roda belakangmu pasti sudah mulai goyang. Kali ini aku akan masuk dari luar. Lebih kencang lagi. Sekarang posisiku masih di tengah. Mereka melambat, selip, dan berbalik. Kalau begitu aku akan masuk dengan sudut paling kecil. Berbalik, tanpa melambat. Badanku lebih stabil di tikungan daripada motor mereka. Bisa lebih rendah. Mereka perlu mengerem sebelum tikungan. Aku cuma perlu sedikit mengurangi gas. Biarkan mesin mengerem. Dengan menurunkan pusat gravitasi, aku bisa meminimalkan jalur masuk tikungan. 3, sudah 2 tersusul. 1 lagi. Jalan tertutup, jangan ditiru. Berkendara Tikungan patuhi terakhir dia di peraturan dalam, lalu aku di lintas. luar. Di tikungan dalam ada kerikil. Dia tahu. Jadi dia tidak berani tekan maksimal. Benar. Dia sedikit mengurangi gas. Bodi mobil sedikit miring ke dalam. Tapi tidak berani menekan sepenuhnya. Aku akan memotong dari luar. Membuat jarak tikungan lebih pendek satu bodi mobil dari Yamada. Saatnya tiba lurus terakhir. Gaspol. Wah. Mobil sampah itu benar-benar bukan sampah. Mobil yang kita buat dari tumpukan besi tua itu, bahkan mengalahkan Yamada Turbo. Mobil ini lebih cepat di tikungan daripadaku. Bukan masalah tenaga, dia berani menekan, tapi mobilku tidak bisa ditekan seperti itu, dan lurus juga cepat. Mobil apa yang kamu pakai? Aku bahkan tidak mengenalnya. Buatan dalam negeri, buatan kita sendiri. Keren banget. Aku akan mengatur ulang balapan untukmu. Hitung. Cukup untuk membeli katup titanium? Kalau tidak cukup, minggu depan balap lagi. Kalau cukup, besok pesan. Cukup. Malam hari, apartemen Suking. Suking, buka pintu. Gua tahu lo di rumah. Jangan pura-pura mati, gua tahu lo ada. Gua naik dari bawah gunung, di jalan pegunungan itu, hampir aja gua disalip sama mobil Hongguang keselokan. Makan delivery lagi, sayur di kulkas lo udah berjamur, kan? Lo kesini ngapain? Jumat lalu di jalan pegunungan ada orang aneh. Mau tahu orang aneh apa? Jangan bikin penasaran. Cepetan ngomong. Iya, lo yang paling hebat. Ada orang bawa mobil. Coba tebak, kayak apa mobilnya? Seperti ini. Knalpotnya pipa besi bengkokan sendiri. Lengan ayun belakangnya dilas kayak jahitan, bahkan nggak dicat. Gimana larinya? Coba tebak. Motong turbo Yamada. Di tikungan jepit terakhir, ambil jalur luar, lo juga pembalap profesional. Lo pasti paham pentingnya jalur luar, kan? Lengkungan luar lebih panjang. Gaya sentrifugal lebih besar. Orang biasa nggak bisa. Dia nunduk. Pelindung lututnya bergesekan sampai keluar api. Roda belakang sama sekali nggak goyang. Akhirnya menyalip Yamada satu bodi mobil dan melewati garis. Gua berdiri di sana ngeliat dia lewati garis finish. Waktu putaran di timer itu, gua bilang sama lo, gua udah balapan di jalan itu nggak kurang dari 50 kali. Belum pernah lihat orang secepat itu, mobilnya mereka bikin sendiri. Mesinnya buatan sendiri. Rangkanya dilas sendiri. Bahkan kaliper remnya dirakit sendiri. Bikinan sendiri. Iya, yang namanya Zhang Yu, bawa satu orang gendut, mereka berdua bikin di pabrik tua dengan tangan. Zhang Yu sendiri pembalap, pernah ikut kejuaraan nasional kelas 250 cc. Zhang Yu. Kenapa? Kau kenal?
Mereka akan datang lagi Jumat depan. Kau mau datang nonton? Tidak. Nonton? Aku berdiri di keramaian, melihat orang lain menikung, melihat orang lain melewati garis finish. Aku tidak pernah jadi penonton. Kau tidak bisa terus seperti ini. Setiap hari makan pesan antar, nonton tayangan ulang, menyiksa diri sampai mati. Kau bilang mereka akan datang lagi Jumat depan. Bagaimana? Aku tidak nonton. Aku juga mau ikut. Kau mau ikut? 2 tahun tidak menyentuh motor. Dia mungkin lebih cepat dariku. Suking mau balap gunung, sial. Suking mau balap gunung. Hei, lihat, itu mobilnya. Ini yang minggu lalu menyalip Yamada di lintasan lurus. Kelihatan sangat usang. Yuk, Malam ini orangnya 2 kali lipat dari yang terakhir. Akun benar-benar mengatur acara ini untukmu. semakin banyak orang, semakin besar hadiahnya. Lagi, malam ini bukan cuma aku seorang. Orang itu minggu lalu tidak datang. Dia pernah mengikuti rally Sichuan Tibet. Dia orang yang nekat. Terima kasih peringatannya. Hei, ada sesuatu yang mau kubilang. Siapa wanita ini? Auranya tidak biasa. Perkenalkan. Suking, mantan pembalap profesional, pernah ikut kejuaraan nasional. Mendapat peringkat kedua klasemen tahunan kategori wanita. Malam ini dia juga ikut bertanding. Peringkat kedua nasional. Hebat. Finish. Dia melewati garis finish. Zhang Yu yang pertama melewati garis finish. Juara, juara, juara. Kamu Zhang Yu? Ya. Minggu lalu kamu menyalip mobil Yamada itu. Kamu mengambil jalur luar. Terakhir kamu mengalahkan mereka. Kali ini lihat, apakah kamu bisa mengalahkanku? Coba saja. Sudah. Jangan berdiri di situ. Segera mulai. Aturan tidak perlu diulang. Kembali ke puncak gunung. Yang paling cepat kembali, ambil uang, jalurnya sudah ditutup. Jatuh ada ambulans, tapi ingat, beli asuransi sendiri. Sudut geometri modifikasinya level profesional, bukan yang bisa diatur oleh pemain amatir. 2 tahun tidak balapan. Tangan tidak gemetar. Ayo, balapan yang lama ditunggu. Untuk menang, harus di tikungan. Titik masuk tikungannya setengah bodi lebih awal dariku. Bukan gas saat keluar tikungan lebih besar. Titik pengereman setiap tikungannya sedikit lebih awal dari kondisi jalan saat ini, dia bukannya tidak tahu. Sepertinya tidak berani mengubah. Decathlon tidak stabil. Kecepatannya turun. Kesempatan bagus. Suking naik ke posisi 1. Pilih titik masuk di jalur dalam. Rendahkan badan. Santai saja. Lagi-lagi begini. Lepas gas, supaya roda belakang kembali mencengkerang. Bodi mobil sudah stabil, tapi kecepatan keluar tikungan turun. Selip. Saya juga melihat kerikil itu. Tapi saya memilih jalur luar. Meskipun lengkungannya lebih panjang. Tapi jalannya bersih.
Kenapa, Kak Yu? Tidak apa-apa. Lagi-lagi begini. Tikungan kelima dan tikungan terakhir. Titik pengeremanmu. Semuanya sedikit lebih awal dari 2 tahun lalu. Kamu takut menginjak kerikil yang sama. Takut roda belakang selip lagi. Kamu mengubah ritmemu sendiri. Tapi tidak cukup. Akhirnya tetap saja menginjaknya. Bagaimana kamu tahu aku jatuh 2 tahun lalu? Kebetulan pernah melihat balapan. Kamu melihat balapan itu. Iya. Tikungan waktu kamu jatuh. Di bahu jalan ada serpihan aspal longgar. Tikungan terakhir hari ini. Kerikil-kerikil di pinggir. Kamu pasti sudah melihatnya sebelum masuk tikungan. Lalu takut. Ayo. Kembali pesan suku cadang. Zhang Yu. Kalian membuat motor, kekurangan pembalap? Kalian membuat motor. Setelah motor jadi, pasti ada yang perlu mengendarainya. Saya tidak punya tempat tujuan sekarang. Tempat kami bocor. Bagus juga. Setidaknya ada suara mesin. Balapan hari ini, sepertinya tidak ada habisnya. King Jie, istirahatlah sebentar, kamu sudah mengelapnya 3 kali, hampir sampai mengkilap. Knalpot titanium pertama kali lari akan berubah warna. Kalau tidak dibersihkan, tidak terlihat bagian yang berubah warna. Yu lihat King Jie sama seperti kamu, Bagaimana bicaramu? hehe. Laupang. Apakah sel tutup tangki bensin sudah diganti? Sudah? Ini dari karet, fluor. Barang yang kamu, gambar 3 garis di gambar teknis itu, aku khusus pergi ke pabrik karet, minta mereka buat cetakan. Kalau begitu aku coba dulu hari ini. Tidak gemetar. Dari idle sampai 10.000 RPM. Rangka tidak ada resonansi. Las penguat yang dibuat Laupang berfungsi. Bagus. Mobil berhenti dengan stabil. Tidak ada oversteer. Juga tidak selip. Giliranmu. Biarkan aku yang naik. Kamu memang pembalap motor ini dibuat. Bukan untuk aku naiki. Aku yang bertanggung jawab, membuat motor kamu yang bertanggung jawab, mengendarainya. Ayo, coba, Bua. Baik, aku coba. Kali ini kalian tidak pakai motor besi tua itu, bodi motor besi tua itu sudah pensiun. Ini adalah 820 kk yang baru dibuat. Wah, bukankah ini Suking? Dengar kamu minggu lalu balap gunung. Aku masih tidak percaya. Suking, dulu juara ketiga nasional. Datang ke kompetisi kampungan seperti ini untuk cari hadiah. 2 tahun tidak muncul. Begitu muncul, naik motor macam ini. Kelihatan seperti barang yang dipungut dari tumpukan sampah. Apa yang kau katakan? Tidak perlu diperdebatkan. Di perlombaan kita lihat hasilnya. Oh, kamu adalah yang dulu juara nasional, yang kemudian diusir dari perusahaannya sendiri. Kamu dan dia cocok sekali. Seorang pembalap gagal yang diasingkan. Seorang sial yang keluar tanpa apa-apa. Berkumpul jadi satu. Sombong sekali. Jangan hiraukan dia. Kamu Liu Wei. Kamu kenal aku? Tidak kenal. Biasanya, yang bisa naik podium, aku ingat. Yang tidak kuingat, entah tidak pernah ikut final, entah tidak punya kualifikasi. Motor ini menggunakan mesin kita sendiri. Poros engkolnya dibuat dari baja penerbangan dengan tangan, rangka dilas sendiri, akselerasi 0,100 km, jam dalam 3,9 detik. Sudut kemiringan maksimal menikung 6 derajat lebih besar dari motor produksi massal. Dia naik motor dari 4 pabrikan besar Jepang. Motor produksi massal yang bisa langsung dipakai di jalan. Motor kita. Setiap komponennya kita buat sendiri. Biarkan dia melihat kemampuanmu. Suking, semangat. Motor buatan sendiri yang jelek. Nanti lihat dia jatuh. Santai, 10 km pertama jangan maksimal. Ikuti saja, saat masuk tikungan, ambil jalur tengah agak ke dalam. Dia terlalu terburu-buru. 10 km pertama begini saja. Ini baru tikungan hairpin kedua. Aku harus menjaga ritmeku sendiri. Peringkat 3. Suking naik ke posisi 3. Mantap.
Tikungan hairpin kelima. Minggu lalu juga di sini. Lengan ayun belakang diperpanjang 15 mm. Gaya sentrifugal menyalurkan beban ke roda belakang, 7% lebih banyak dari pabrikan. Tikungan yang sama. Kecepatan yang sama. Saat roda belakang orang lain selip, punya kita masih bisa mencengkeram. Ambil jalur tengah agak keluar. Di sana jalannya bersih. Tidak ada kerikil. Yuge bilang, tambah sudut kemiringan. Motor kita bisa nempel. Bagus, tidak kehilangan kendali. Kecepatan keluar tikungan lebih cepat dari minggu lalu. Dia melewati tikungan itu, dia berhasil. Suking hebat. Hari ini ku tunjukkan siapa yang pengecut. Roda belakang mau habis. Kalau begitu, aku tambah panas. Bukan untuk menyalip. Tapi untuk memberi tekanan pada Liu Wei. Kenapa dia bisa mengikuti? Di tikungan sebelumnya kan sudah kutinggalkan. Dia masuk tikungan terlalu cepat, sekarang saatnya potong masuk, cukup sedikit bersenggolan. Jalannya mungkin akan kacau. Suking jadi kedua, dia menyalip Liu Wei. Lurus, akhirnya akan tiba. Dia mengejarku di lintasan lurus jauh sekali mustahil. Astaga, dia menyalip motor modifikasi impor di lintasan lurus. Yuge, berhasil, motor kita berhasil. Pak Chen ada sesuatu tentang Zhang Yu. Apa yang bisa dia lakukan? Apa dia pergi ke tempat barang bekas lagi? Memulung? Bukan, dia membuat mobil. Pekan lalu, balapan di jalan pegunungan, mengalahkan semua orang. Mobil Reyot buatan tangan. Mengalahkan beberapa mobil modifikasi, apa hebatnya? Bisa plat nomor, bisa diproduksi massal. Pak Chen ada yang bilang di kalangan, mobil itu pakai mesin buatan dalam negeri. Sekarang dia di mana? Masih di pabrik lama itu? Bengkel mobil terbengkalai di pinggir kota. Dia sudah lama menyewanya. Krital, Siapa pemilik pabrik itu? Selidiki, dengan cara apapun, ambil alih pabrik itu. Buat dia tidak punya tempat berteduh. Zhang Yu ada? Lauzo. Ada apa ini? Zhang Yu, maaf ya. Pabrik ini kemarin dibeli orang dengan harga lebih tinggi. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lao Zhou kami di sini sudah 10 tahun. Kamu bilang usir ya usir, bukan saya yang mau mengusirmu. Pemilik baru bilang, dalam 3 hari harus kosong. Pemilik baru bernama Chen. Dari VIW Motor. Chen Zuo, kan? Lau Pang Suking kita keluarkan barang-barang. Keluarkan yang masih bisa dipakai. Kita tidak bisa diam saja di sini menunggu mati. Kalian diusir ya. Chen Zuo beli pabrik itu, sekarang kita bahkan nggak punya tempat bocor. Pindah ke sini aja. Halamannya memang nggak besar, tapi turunin barang dulu. Kalau orangnya nggak betah, kamar aku masih bisa muat. Di ruang tamu ada sofa bekas. Suking tidur di dalam. Kalian berdua tidur di lantai. Makasih. Begitu dapat tempat baru, langsung pindah. Uang hampir habis. Bayaran sisa knalpot titanium belum dibayar. ECU juga harus diulang. Sekarang pabriknya juga hilang. Yuge, kita masih bisa bikin mobil di mana? Baru aja nemu tempat yang ada mobil, hilang lagi. Akun ada? Kamu tahu rumah Zhang Yu di mana? Kebetulan kalian semua ada. Kamu yang minggu lalu itu, cari Yuge buat apa? Waktu itu di gunung, aku kurang bagus larinya. Namaku Fang Shubai.
Setelah lomba kemarin, aku pulang dan bilang ke ayah. Ada orang bernama Zhang Yu, di pabrik yang bocor, bikin mesin dari besi bekas, terus di gunung menangin Sanchuan. Ayahku bernama Fang Guodong, Guodong Heavy Industry miliknya. Guodong Heavy Industry. Yang peringkat 3 nasional, perusahaan manufaktur alat berat. Sebenarnya aku nggak punya mimpi balap. Aku cuma nggak mau di rumah, di kantor, jadi beli Sanchuan, akhir pekan main di gunung, lalu ketemu kalian. Aku baru tahu, ternyata bikin mobil nggak harus pabrik besar. Aku ceritain ke ayah, apa yang kulihat di gunung hari itu. Mesin kalian menang di lintasan lurus Sanchuan kelompok modifikasi. Rangka mobil kalian di tikungan jepit rambut stabilnya nggak bisa dipercaya. Pembalap kalian, 2 tahun lalu, peringkat 3 poin nasional. Ayahku bilang dia mau invest. Bukan invest ke dirimu, tapi invest ke gambar dan mesin di tanganmu. Kamu tahu Chen Zuo memboikotku di seluruh industri? Tahu modal kecilnya itu belum sampai ke gearbox keluarga kami. Tapi ayahku punya syarat. Dia mau lihat cold start mesin, dibekuin di ruang pendingin semalaman, dikeluarin langsung nyala. Dia bilang buatan Tiongkok hebat bukan cuma omong doang. Aku yakin. Ayahku juga suruh aku tanya soal pabrikmu. Kudengar hari ini disita paksa. Guodong punya bengkel uji kosong di barat kota. Nggak besar tapi bisa muat mobil. Nggak bocor. Kalau kalian nggak keberatan, bisa pindah ke sana dulu. Inilah laboratorium kita. Di mana mesinnya? Di kulkas paling dalam, saya cari troli untuk mengeluarkannya. Itu yang dengan poros engkol baja penerbangan. Ya. 20 tahun lalu, guru bengkel saya juga mengelas seperti itu. Setelah dilas, dikikir, diratakan, lalu diamplas. Saat itu, kami tidak punya uang untuk membeli mesin las otomatis. Nyalakan. Nyalakan. Cold start berhasil. Idle stabil, tekanan oli normal, kurva suhu kepala silinder, lebih stabil daripada beberapa mesin impor yang pernah kami uji. Anak muda, masa depanmu cerah sekali. Saya investasi di mesinmu ini. Bengkel uji pakai sepuasnya. Uang, 10 juta pertama. Kalau kurang tambah lagi. Kalau butuh orang, hubungi saya kapan saja. Saya tidak tanya kapan kamu untung. Saya hanya tanya, mesin ini bisa diproduksi massal atau tidak. Yu, kamera mengarah padamu. Jangan gugup, anggap saja seperti biasa main di gunung. Nama saya Zhang Yu. Motor ini 580 kk. Setiap komponen, semua buatan kita, orang Huaxia. Termasuk mesinnya. Hari ini saya akan naikkan untuk kalian lihat. Kalian lihat, ini mesin buatan kita sendiri, orang Huaxia. Bukan beli, bukan tiruan, bukan barang bekas. Tapi hasil hitung, gambar, dan buat sendiri. Sudah 2 tahun tidak naik motor. Motor inilah yang membuatku memutuskan untuk memakai helm lagi. Motor produksi massal mereka sudah diluncurkan, uang dari Guodong Heavy Industry, kenapa tidak ada yang memberitahuku? Pak Chen, di pihak Guodong, hubungan kita tidak cukup kuat. Orang itu, Fang Guodong, tidak peduli dengan cara itu. Apa yang paling ditakutkan saat peluncuran motor baru? Bukan tidak laku, tapi tidak aman. Cari orang untuk posting. Bilang motor itu mesinnya meledak saat kecepatan tinggi, bilang rangka lasnya tidak kuat. Berantakan saat tikungan. Bilang dia mempertaruhkan nyawa pembalap. Pak Chen, ini semua tidak ada bukti. Tidak perlu bukti. Yang perlu adalah ada yang percaya. 1 orang posting bilang mesin meledak, cari 10 orang untuk komen, saya juga pernah dengar. Saya juga. Dalam 3 hari, aku mau seluruh internet tahu. 500R dan bahaya keselamatan. 2 kata itu digandengkan. Yu, pre-order sudah hampir 5.000 unit. 5.000 unit? Iya, berbulan-bulan kerja siang malam. Laopang mengelas entah berapa banyak rangka. Suking berlari ratusan putaran di trek uji. Itu semua berharga. Yu, lihat ini. Video uji coba 580 kk palsu. Orang dalam bocorkan. Mesin di atas 10.000 RPM, pasti meledak. Orang dalam yang bocorkan ini, siapa orang hebat itu? Aku jatuh naik motorku sendiri. Apa hubungannya dengan 580 kk? Motor jelek, kalian pada tahu apa? Las rangka tidak memenuhi standar. Postingan ini pakai fotoku saat uji coba minggu lalu.
Sudut pengambilan dari dalam area. Orang luar tidak bisa dapat sudut ini. Bukan 1-2 postingan, puluhan forum posting bersamaan. Judulnya hampir sama. Akun yang komen semuanya baru daftar. Ini ada yang bayar buzzer untuk menghancurkan kita. Chen Zuo pasti itu bajingan. Berarti dia takut. Semakin dia lakukan aksi ini, semakin dia takut, sepertinya Bos Chen benar-benar panik. Pre-order dibatalkan, hampir 2.000 unit. Komentar semuanya bertanya, apakah ini aman atau tidak? Kami merek baru. Awalnya orang-orang sudah ragu karena mesin dalam negeri. Sekarang, Saya sudah 30 tahun di industri. Yang paling saya benci adalah taktik kotor seperti ini. Tidak bersaing dengan teknologi. Tidak bersaing dengan produk. Tapi menusuk dari belakang. Xiao Zhang, aku jujur padamu. Bukan karena saya pelit uang, tapi sekarang kepercayaan pasar runtuh. Konsumen tidak percaya kalau mobilmu aman. Sebagaimanapun kau jelaskan tidak berguna. Mereka bilang, bukti apa yang kau punya? Proyek mungkin akan berhenti sementara. Kita cari cara lain. Tapi, Kalau begitu buktikan dengan nyawa. 100 unit pertama 580 kakak. Tidak dijual satupun. Semua dikirim ke lintasan uji, cari pembalap profesional. Berputar terus sampai 1 juta kilometer. Setiap kilometer di streaming langsung. Setiap kilometer datanya publik. Sampai mesin meledak. Guru, bongkar dan tunjukkan ke semua orang, di mana yang pecah, kenapa pecah, bagaimana memperbaikinya. Sampai hancur berkeping. Las lalu? Lanjutkan. Tambah satu lagi. 580 kakak SIM kurang dari 1 tahun tidak dijual. Yuge aturan ini. CC besar bukan mainan. Pemula naik. Tidak bisa mengendalikan tangan kanan. Kecelakaan berarti nyawa motor dibuat untuk dikendarai bukan untuk mati. Kau tahu tidak, begini caranya harus kas. Tidak sanggup. Tahu, tapi keamanan bukan dari penjelasan, melainkan dari lari. Aku yakin melewati kesulitan ini. Asal banyak yang mau beli. Maka bagus tidaknya. Motor, mereka sendiri bisa mencoba. Baik. Lintasan uji aku yang sediakan. Pembalap aku yang cari. Peralatan streaming aku yang beli Xiao Zhang. Aku tanya kau. Kau tidak takut kalau setengah jalan benar-benar masalah? Kalau masalah, lebih baik. Yang lemah diperbaiki. Setelah diperbaiki, lanjut lari. 1 juta kilometer. Cukup untuk kita semua. Kelemahan, temukan semuanya. Semangat pantang menyerah ini. Cukup kejam. Jarak tempuh saat ini 8.000 km 0. Masalah kemarin ada penonton bilang, mau lihat start mesin dingin. Pembalap uji kami jam 3 pagi mendorong mobil. Keluar dari garasi. Minus 5 derajat langsung nyala. Penonton itu masih di live streaming. Tolong ketik angka 1. Yuge. pemesanan naik lagi sudah 4.000 unit. Seratus unit pertama tidak dijual, SIM kurang dari setahun tidak dijual, uji kematian 1 juta kilometer. Kamu sebut ini berita negatif? Dia menggunakan pisauku untuk membunuhku? Aku bayar buzzer untuk menjelekkan keamanannya, dia langsung membuat 580 kakak menjadi trending topik. Zhang Yu, kamu pikir selesai begitu saja? Permainan baru saja dimulai? Zhou Hao baru beli mobil 2 hari lalu. Kemalangan tadi malam. Zhou Hao. Aku Zhang Yu. Pak Zhang, mobilnya hancur. Katanya mobil ini lurus kencang. Aku ngebut di jalan lingkar, gas diputar penuh. Tiba-tiba, ada becak motor muncul di depan, aku ngerem. Tapi nggak bisa berhenti, tabrak pembatas jalan, terbang belasan meter. Polisi bilang itu salahku sepenuhnya. Ngebut 60% di atas batas, SIM belum genap setahun, asuransi bilang tidak mau bayar. Ibuku mengeluarkan semua tabungan keluarga untuk bayar uang muka rawat inap. Kamu istirahat saja. Soal biaya rumah sakit, kita cari jalan keluarnya. Pak Zhang, ini bukan salah kalian. Mas Yu, uang ini bagaimana? Selamatkan orangnya dulu. Dan cari tahu, SIM dia belum genap setahun, bagaimana bisa beli mobil?
Selesaikan masalah manajemennya. Pak Chen, sudah ketemu. Kecelakaan malam sebelumnya, yang naik adalah 580 kakak. Namanya Zhou Hao. Umur 23 tahun. SIM baru 10 bulan. Ngebut di jalan lingkar. Salah total. SIM belum setahun. Bukankah Zhang Yu sudah buat aturan? Tidak jual jika SIM belum setahun? Selidiki. Cari tahu mobil ini, dari saluran mana dijual. Jika bukan saluran resmi, itu artinya manajemen buruk. Bagaimanapun juga, pisau ini bisa menusuk. Pak Chen, Zhou Hao itu masih di rumah sakit. Perlu. Temui dia, bilang padanya, Fei Yue akan bayar semua biaya pengobatannya, plus tambahan uang gizi. Dengan syarat, dia harus mengakui di depan umum, itu masalah mobil. Pak Chen, ini. Aku tidak suruh kamu palsukan bukti. Suruh dia bilang, rem blong. Suruh dia bilang, gas macet. Dia anak muda 23 tahun, kaki patah. Keluarganya jual harta untuk bayar biaya medis. Kamu pikir dia bisa bertahan berapa lama? Remnya beneran berfungsi. Benarkah gasnya macet? Peristiwa beberapa hari ini semua orang sudah lihat, ada orang online yang bilang, motor kita telah mencelakai orang, benar. Orang yang naik motor kita terluka. Tidak peduli bagaimana dia jatuh. Yang jelas dia terluka, itu fakta. Jadi hari ini saya tidak datang untuk klarifikasi. Saya datang untuk bertindak. Hal pertama, mulai sekarang, jika pengendara motor Zhang Yu kecelakaan, jika asuransi tidak bayar, dan dengan perusahaan asuransi biaya pengadilan kami yang tanggung, kami membentuk tim hukum. Memastikan setiap pengendara yang berkendara, normal yang terluka bisa mendapat perlakuan adil, jika kami kalah dalam kasus kompensasi dibayar. Perusahaan. Selama Anda berkendara normal. Hal kedua, mendirikan yayasan bantuan pengendara. Pengendara yang membeli motor dapat membeli secara sukarela asuransi gotong royong kecil. Setiap pengeluaran transparan, semua untuk bantuan kecelakaan pengendara, tidak peduli motor merek apa, yang penting suka motor. Selama Anda mengalami kesulitan di jalan bisa mengajukan dana ini, motor Zhang Yu menyumbang yang pertama, Direktur Fang dari Guodong Heavy Industry menyumbang yang kedua saya, Zhang Yu pribadi menyumbang yang ketiga. Menghadapi kontroversi kecelakaan, merek motor lokal, motor Zhang Yu, memilih jaminan sistem keselamatan pengendara, bukan menghindar dan diam. Janji publiknya bantuan hukum dan dana bantuan pengendara dianggap oleh industri sebagai tanggung jawab yang berarti Direktur Zhang, cara ini biayanya mahal. Kamu takut? Takut. Tapi lebih takut tidak ada yang melakukannya. Kak Yu, pesanan di semua platform melonjak, banyak komentar bilang, karena sikap kita, mereka juga mau menunggu Kak. Huaxia News, membagikan pengumuman yayasan kita. Seluruh internet, membahas konsumsi liar. Kedepannya harus bikin motor lebih baik, jamin kualitas motor. Kurangi kecelakaan sebisa mungkin. Zhang Yu sudah lebih dari 10 tahun di Fei Yue. Dari magang hingga menjadi pendiri, tapi kemudian oleh kapitalis ditendang keluar dari perusahaan pergi dengan tangan kosong. Dia sendiri berjongkok di pabrik bocor yang rusak membuat mesin dari besi bekas dengan tangan berhasil membuat 500 GG. Huaxia News sudah memberitakannya. Orang dulu bilang, kuda 1000 li sering ada, tapi orang yang mengenali kuda jarang ada. Menurutku, bukan hanya orang yang mengenali jarang tapi juga ada yang buta. Chen Zuo dari Fei Yue itu memotong tim R. Dia jual mesin bekas impor dengan casing baru sekarang juga bayar buzzer untuk menjatuhkan Zhang Yu. Di satu sisi, mentalitas komprador cari uang cepat di sisi lain, dari besi bekas menciptakan produk kebanggaan nasional, jelas mana yang lebih baik. Siapa yang beli trending topik? Apa itu Zhang Yu? Apa dia yang beli, Pak Chen? Saya sudah periksa, bukan dia yang beli trending topik ini, naik secara alami. Setelah Huaxia News memberitakan kolom komentar semua membanjiri kalimat ini, satu pagi langsung naik ke trending nomor 1. Dia adalah kuda 1000 li. Adalah aku Chen Zuo yang buta. Kuda berkualitas banyak, tapi yang bisa menghargai jarang. Chen Zuo yang pakai bot untuk menjatuhkan orang. Orang licik seperti dia akhirnya dapat balasannya. Terima kasih Pak Chen karena dulu tidak mempertahankan saya. Kontribusi terbesar Chen Zuo seumur hidupnya adalah mengusir Zhang Yu. Komentar ini keterlaluan, dan yang ini juga, dia berjongkok di pabrik yang bocor saat membuat mesin dengan tangan. Chen Zuo sibuk bermain ganti-ganti mesin bekas. Yuge, trending nomor 1, kami tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk bot. Trending murni alami. Netizen di kolom komentar kreatif sekali. Saya sudah kirim tangkapan layar ke ayah.
Dia balas dengan 3 jempol. Bagaimana penjualannya? Sangat baik. Dealer di seluruh negeri sedang restock. Tidak khawatir laku. Yuge, pas momen ini, apakah 880 KK sudah waktunya diluncurkan? Versi yang lebih bertenaga, tenaga mesin ditingkatkan lagi, rangka dioptimalkan secara menyeluruh, detail juga lebih sempurna. Manfaatkan popularitas sekarang, langsung adakan peluncuran. Buat gempa lagi di industri. Saya setuju. Popularitas sekarang tidak digunakan. Tunggu dingin. Baru rilis. Efeknya 10 kali lebih buruk. Ini, waktu terbaik. 880 KK jangan diumumkan dulu. Yuge, kesempatan bagus ini. Makna dari 880 KK bukan hanya performa lebih kuat, ini untuk menaklukkan sirkuit yang lebih tinggi. Waktu peluncurannya bukan ikut-ikutan tren, adalah saat ia benar-benar membuktikan dirinya sendiri. Kepercayaan publik pada kita sebelumnya diraih dari jutaan kilometer, adalah komitmen kita pada pembalap untuk keselamatan yang kita janjikan. 880 KK juga harus menempuh jalan yang sama. Tunggu sampai benar-benar berhasil, baru beri sedikit kejutan pada industri. Juga, manfaatkan kesempatan ini, saatnya membalas. Popularitasnya masih naik. Sekarang kita adakan konferensi pers, ini waktu yang tepat. Yuge, data penjualan dari Chen Zuo sudah kudapatkan. Bulan ini pesanan mereka langsung turun setengah. Beberapa distributor sudah memasang pengumuman penghentian kerjasama. Semakin dia panik, semakin mudah dia berbuat salah. Motor ini sudah siap. Keduanya sudah siap. Tenaga, kurva, rem, tekanan ban, semua sudah diperiksa ulang. Tidak ada masalah. Baguslah. Halo semuanya. Saya Zhang Yu. Mantan pendiri VW Motor, sekarang kepala Zhang Yu Motor. Banyak yang bertanya akhir-akhir ini, kamu dan Chen Zuo, sebenarnya motor siapa yang lebih bagus? Aku merasakan rasa penasaran kalian. Sebenarnya aku pribadi juga ingin tahu. Tapi sekarang aku belum tahu. Motor bagus atau tidak, bukan karena dibesar-besarkan oleh buzzer. Bukan karena trending topik, melainkan hasil dari pertarungan nyata. Praktek adalah satu-satunya standar kebenaran yang benar-benar membuktikan ada di arena, bukan di keyboard. Jadi hari ini, aku di sini, atas nama Zhang Yu Motor, kepada VW Motor, secara terbuka mengajukan dual produk. Pakai motor kami, menantang motor apapun, di bawah naungan VW. Yang manapun dipilih VW. Lokasi juga dipilih VW. Aku sendiri yang turun. Ini sudah pernyataan perang. Ya ampun, Yuge keren banget. Pak Chen, mau terima tantangan? Direktur Chen Departemen PR bilang, popularitasnya sudah jadi trending nomor 1 di semua platform. Netizen pada mendesak kita untuk merespons. Kalau kita terima tantangan, Kalau tidak, seluruh internet akan bilang VW takut sama Zhang Yu, seseorang yang dipecat sendiri berani menantang, tapi kita bahkan tidak berani membalas. Menurutmu, apa yang dealer pikirkan, konsumen bagaimana? kalau terima tantangan, Terima tantangan juga kalah, tidak terima juga kalah. Aku meremehkan Zhang Yu. Terima tantangan. Pilih Yuelong 330. Pernah dipakai di semifinal, masih bisa dipakai. Pertandingan dibagi 2 sesi. Sesi pagi dan sesi sore. Atur perbandingan tikungan dan lurus di lintasan agar seimbang, jangan biarkan sasis menikungnya diuntungkan lagi, beritahu Departemen R, D, Departemen Teknis, Manajer Tim, dan Tim Hukum, semuanya datang ke kantorku. Dan, cari tahu di hotel mana Zhang Yu dan timnya menginap, pastikan jelas, jangan hemat uang sebanyak itu. Ya, Pak Chen, jangan-jangan Anda mau. Menurutmu siapa yang akan menang? Tidak tahu, tapi cukup menarik. Bukankah inti pertandingan ini adalah Zhang Yu yang dulu melawan Zhang Yu yang sekarang? Yuelong 330 menunjukkan kemampuannya di fase start. Pembalap Laoli dengan pengalamannya di 3 tikungan pertama mempertahankan keunggulan sekitar setengah mobil. Mulai dari tikungan keempat, 500K secara bertahap menunjukkan keunggulan. Selisihnya terkikis sedikit demi sedikit. Di tikungan, setiap keluar tikungan, 500K lebih cepat membuka gas. Di lintasan lurus ia mendekat secara stabil. Ke Yuelong 330, 500K datang dengan keunggulan yang stabil. Ia finish pertama. 500 keren. Sesi pagi motor Zhang Yu menang. 500K melawan andalan VW. Menang. 2 kata, keren. 3 kata, keren banget. Pertahankan kondisi pagi ini di sore hari. Hari ini,
kita bisa membuat Chen Zuo kehilangan muka. Sore ini kita lari dengan stabil. Jangan beri Yuelong 330 kesempatan. Tapi pembalap yang didatangkan Chen Zuo cukup memiliki kemampuan, hanya mobilnya yang kurang. Kak King, mau kemana? Sudahlah. Aku tidak selera. Aku periksa mobil. Saluran minyak rem tergores. Ini pasti ulah seseorang. Ini terlalu keji. Suking, bawa mobil cadangan ke sini. Periksa semua konektor lagi. Rem, suplai bahan bakar, sirkuit listrik. Jangan lewatkan satu sambungan pun. Aku baru periksa mobil cadangan. Rem dalam kondisi baik, bisa dipakai. Cubai, periksa CCTV. Lihat montir itu. Siapa yang mengizinkannya masuk? Kak Yu, kenapa wajahmu pucat? Sedikit sakit perut. Kak Yu, lalu bagaimana kau bisa balapan? Suking, sesi sore kau gantikan. Aku. Bisa? Dia bisa. Sebelumnya di jalan pegunungan dia menggunakan prototipe yang belum selesai. Sekarang ada mobil produksi 500K. Sebelumnya sudah banyak putaran uji coba. Kak King, kau belum makan? Aku punya glukosa cair pekat. Bisa bertahan. Zhang Yu tidak bisa lari. Dari mana datangnya perempuan ini? Tidak tahu. Baiklah. Seorang pembalap wanita bisa apa? Lauli, sore ini jalannya stabil, menangkan dan kembali. Sudah 2 tahun tidak menggunakan motor balap di sirkuit profesional. Tapi otot tidak lupa. Zhang Yu pernah bilang, lengan ayun belakang motor ini lebih panjang 15 mm dari motor produksi massal. Tikungan yang sama, kecepatan yang sama, luas cengkeraman roda belakang lebih besar dari lawan. Sudut kemiringan maksimal saya juga lebih besar dari Lauli. Langsung ambil garis luar. Potong saya, teknik dan keberanianmu jarang terlihat dimanapun. Menang sudah diduga. Yuge, lihat cepat. Siaran tadi memecahkan rekor saluran olahraga platform, dan Suking. Ada yang mencari kamu untuk syuting iklan. Merek olahraga, pertandingan sore belum selesai. Mereka sudah kirim. Sendirian di rumah kontrakan selama lebih dari 2 tahun. Pertama kali merasa sepertinya tidak sendiri. Distributor balikin berapa? Balikin 60%. Sisanya juga masih menunggu. Katanya, kalau penjualan kuartal depan nggak naik, mereka juga akan mundur. Pak Chen, ada satu hal lagi. Beberapa pemasok inti, yang dulu tanda tangan kontrak panjang dengan kita, Departemen Hukum, mereka kirim surat pagi ini. Katanya, mau negosiasi ulang kontrak. Alasannya citra merek rusak, bikin kepercayaan saluran distribusi turun. Semua pada ikut nendang, satu persatu, biasanya panggil saudara, ramah banget, semua itu omong kosong. Aku nggak kalah dari Zhang Yu, yang aku kalah bukan Zhang Yu, tapi diriku sendiri. Seandainya dulu aku nggak usir dia, maka sekarang trending topik ini, penjualan ini, liputan TV, semuanya milikku, semuanya milikku. Itu urusannya dia, apa hubungannya dengan kamu? Aduh, setiap hari, ngomong nggak karuan.
Pak Zhang, kami membuat sistem pengereman berperforma tinggi. Memasok ke beberapa merek joint venture, kami sudah menonton siaran langsung duel produk kalian. Penampilannya sangat bagus. Kami mengelola acara balap. Beberapa balap jalan raya besar di dalam negeri kami yang menyelenggarakannya. Jika Pak Zhang punya rencana untuk berpartisipasi nanti, kami bisa menyediakan layanan acara lengkap. Belum lama ini aku masih makan kotak makanan di pabrik yang bocor. Sekarang banyak orang antre untuk memberi kami uang, hidup bagaikan mimpi. Ayahku benar. Orang-orang ini datang untuk 502K. Apakah sistem pengereman kalian sudah diadaptasi untuk mesin 4 silinder kapasitas besar? Sudah diadaptasi untuk beberapa mobil impor. Kalau begitu, Laupang bisa mengarahkan Pak Li ke Departemen Teknis. Biarkan insinyur kami berkoordinasi. Pak Wang, kami tidak perlu layanan operasi balap sekarang. Pak Zhang sekarang popularitasnya tinggi sekali, manfaatkan momentum untuk ikut beberapa balap komersial, sponsor sudah antre. Motornya belum cukup balapan. Tunggu sampai kami merasa siap, baru bicara soal balapan. Pak Wang, silakan ke sini. Beberapa ini bisa dihubungi. Sisanya tolong tolak dengan halus. Kamu orang pertama yang kulihat mengeluh terlalu banyak kerjasama. Bukannya mengeluh banyak, motor bukan casing ponsel. Bukan sekedar tempel merek lalu bisa dijual. Kita tetap fokus pada pembuatan motor dulu. Kerjasama yang tidak terkait pembuatan motor hanya akan mengalihkan perhatian. Liu Yang, mantan insinyur Departemen Mesin VUE Motor. Ya, aku masuk VUE bersama Pak Zhang dalam gelombang yang sama. Kemudian, Chen Zuo memotong bagian riset dan pengembangan. Aku dipindahkan ke kontrol kualitas selama 2 tahun. Setelah menonton siaran langsung bulan lalu, Aku berpikir apakah bisa bergabung dengan kalian. Aku ingat kamu dulu di VUE, baru-baru ini mengerjakan simulasi Vortex Intake. Itu yang kamu buat. Pak Zhang, Anda masih ingat? Ingat. Kamu pernah berpartisipasi dalam uji jutaan kilometer Zhangyu Motor? Apakah kamu sudah melihat data publik itu? Sudah. Setiap episode siaran langsung dan data back-end. Aku ikuti semuanya. Kurva suhu kepala silinder, stabilitas tekanan oli. Aku membuat catatan detail. Tempatkan di Departemen Mesin. Ikuti Laupang dulu selama sebulan untuk membiasakan diri. Terima kasih Pak Zhang atas kepercayaannya. Zhang, yang super. aku pasti akan bekerja dengan baik. Juga bulan ini saja sudah beberapa insinyur baru. Ditambah lagi orang-orang yang pindah dari VUE sebelumnya, dan beberapa montir profesional. Sekarang cadangan talenta kita seharusnya sudah cukup. Talenta tidak akan pernah terlalu banyak. Enggak pulang istirahat? 820 kakak sekarang kurva output daya belum cukup halus. Antara 6.000 hingga 8.000 RPM. Ada lag. Sistem intake perlu didesain ulang. Yuge hasil. Simulasi aliran intake manifold yang kamu minta sudah keluar. Intensitas pusaran diperpanjang 3 mm. Meningkat 12%. Tapi di bagian putaran tinggi, masih kurang. Besok buat ulang satu set. Diameter pipa diperbesar 2 mm, panjangnya tetap. Jika intensitas pusaran stabil di atas 15, lag di 6.000 RPM seharusnya bisa dihilangkan. Yuge, semua trending topik di internet sudah hampir hilang. Beberapa minggu lalu, seluruh internet membahas kita. Sekarang, bahkan meme kuda 1000 li pun tidak ada yang memposting lagi. Apa kamu sedikit kecewa? Menurutku, kamu yang kecewa. Tidak ada drama yang bisa dinikmati. Popularitas pada dasarnya hanya angin lalu, saat angin datang, babi pun bisa terbang. Saat angin berhenti, yang masih di langit adalah burung. Mesin 820 KK adalah aku 5 tahun lalu di pabrik lama VUE menggambar garis pertama. Saat itu tidak ada investasi dari Godong, tidak ada peralatan ini, tidak ada yang percaya. Aku menggambar sendiri, menghitung sendiri, mengelas sendiri. Sekarang semuanya sudah ada, jadi tidak ada alasan untuk tidak berhasil. Pangsa pasar domestik kita sudah cukup. Tapi pengakuan di luar negeri masih kurang. Aku akan membuat 820 KK sebaik yang aku bisa. Lalu pergi ke panggung yang lebih luas, dan menghadapi lawan-lawan hebat di luar, bertemu langsung. Benar kata Yuge. Panggung kita lebih besar. Tidak punya waktu untuk Chen Zuo si brengsek, ngomong kosong. Semangat. Dari jalan lumpur di Siangsi, hingga jalan pegunungan berkelok di pinggiran kota, semua jalan yang dilalui sedang mempersiapkan masa depan. Tetapi jika dunia tidak melihat motor buatan kita, itu sungguh disayangkan. Kita harus membawa motor ini keluar, biarkan semua orang mendengar suara mesin Huaxia.
Semuanya hari ini aku panggil kalian semua karena ada yang mau diumumkan. Kami memutuskan untuk resmi mendaftar kejuaraan dunia Superbike WBK tahun depan. Tim dari Tiongkok, pembalap Tiongkok, mesin buatan Tiongkok, motor buatan Tiongkok. Zhang Yu gila, WBK. Itu kejuaraan motor paling top di dunia. 4 pabrikan Jepang sudah berlomba puluhan tahun. Keberanian patut dipuji, tapi realitanya kejam. Bisa ikut sudah kemenangan. Kamu sudah pikir matang? WBK bukan jalan gunung. Bukan juga main-main seperti dengan Chen Zuo. Kamu berhadapan dengan pabrikan lama. Divisi balap mereka sudah ada lebih lama dari perusahaanmu. Sudah pikir matang? Hari ini komentar ramai. Ada yang dukung, ada yang ragu. Aku bacakan beberapa netizen ini bilang Zhang Yu, modalmu apa untuk bersaing? Anggaran riset satu motor mereka cukup untuk perusahaanmu 10 tahun. Dia benar, anggaran memang tak bisa dibandingkan. Tapi anggaran bukan satu-satunya variabel parameter mesin. Kami hasil dari praktik berkali-kali. Konon, praktik adalah satu-satunya standar kebenaran. Standar itu beri tim kami keyakinan. Lalu netizen lain bilang, bisa ikut sudah kemenangan. Lagi pula cuma jadi pelengkap. Puluhan tahun lagi pasti menang. Pelengkap? Kalau cuma untuk memutari lintasan sekali bilang ke dunia kita sudah datang, aku tidak akan pergi. Aku pergi untuk menang. Bukan tahun ini tapi tahun depan. Tapi bukan puluhan tahun lagi. Kedengarannya tegar, tapi tegar bisa dimakan? Dukung Zhang Yu, turunkan ekspektasi, masuk 10 besar sudah di luar dugaan. Zhong Pengtien. Menurutku Zhong Pengtien, harusnya investasi bersaing dengan Orange Bull. Ada netizen bilang suruh Zhong Pengtien sponsorin kalian. Bersaing dengan Orange Bull. Komentar ini cukup populer, tapi sepertinya bercanda. Netizen lebih jago cari sponsor dari aku. Yu, apakah kamu sudah nonton siaran langsung yang membaca komentar tadi, yang tentang Zhong Pengtien itu? Sudah di-push ke komentar teratas pertama? Akun resmi mereka benar-benar membalas di bawah komentar itu. Siap. Bercanda, kan? Berantem dengan Cheng Yu? Apalagi acara tingkat WBK seperti ini? Halo, Bapak Zhang. Saya Zhao Ming dari Departemen Pemasaran Zhong Pengtien. Kami sudah lihat berita bahwa Bapak Zhang mengumumkan akan bertanding di WBK, juga lihat komentar online tentang kami dan Cheng Yu. Sejujurnya, komentar itu memang hanya bercanda netizen. Tapi setelah diskusi internal, kami merasa, bercanda tetap bercanda, tapi untuk acara ini kami bisa berkontribusi. Bukan hak penamaan untuk mensponsori tim, kami tidak mampu bayar sebanyak yang Cheng Yu berikan. Tapi kami ingin mendukung dengan cara lain, berinvestasi di pertandingan ini, 1 juta. Tidak banyak. Di luar, artinya nilai 100. Mendukung motor Huaxia. Di ajang balap kelas dunia, meraih nilai 100 milik sendiri. Ternyata agak terharu. 1 juta di acara tingkat WBK ini tidak terlalu besar, tapi arti dari nilai 100 ini saya sangat berterima kasih. Saya datang karena arti ini. Kami juga sudah nonton siaran langsung uji coba 1 juta kilometer kalian, lihat bagaimana kalian mengatasi masalah keamanan. Pendiri sendiri turun langsung berlari, perusahaan berjanji menjamin pembalap. Juga yang pertama di industri mendirikan yayasan. Hal-hal ini membuat kami merasa, ini jauh lebih berarti daripada membayar mahal untuk slot iklan emas dalam menyampaikan pesan yang ingin kami sampaikan. Merek motor Huaxia yang membuat motor dengan hati, dan merek minuman Huaxia yang bekerja dengan hati, tujuannya sama. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Bapak Zhang, kami nantikan penampilan Zhang Yu Motor. Di internet masih banyak yang bilang kami akan jadi yang terakhir. Mereka pikir kami hanya ikut sebagai pelengkap. Ikut sebagai pelengkap juga salah satu cara berlari. Puluhan tahun lalu, saya jatuh di jalan lumpur di Xiangxi, wajah penuh darah. Apa yang kamu katakan? Saya bilang, kalau muda tidak berjuang, pasti akan menyesal nanti. Puluhan tahun kemudian, saya masih dengan kata-kata itu. Jika tidak mencoba, bagaimana tahu orang Huaxia bisa berdiri di podium balap dunia atau tidak? Ya, bisa membuat seluruh dunia melihat motor kita di arena balap, itu sudah cukup baik. Proposal revisi aturan teknis musim baru, mengingat baru-baru ini banyak insiden bahaya akibat kapasitas mesin melebihi batas. Panitia menyarankan untuk meninjau ulang kapasitas mesin maksimum kendaraan yang berpartisipasi. Proposal menyarankan batas atas kapasitas mesin kendaraan musim baru disesuaikan menjadi 90% dari standar asli. 90%?
8020cc menjadi 738C. Seluruh sistem asupan mesin kami, rasio bore stroke dan kalibrasi ECU semua harus dibongkar dan dibuat ulang. Ketua Hoffman, proposal batasan kapasitas ini dari draft hingga pemungutan suara berapa lama waktu yang dibutuhkan? 3 minggu. Panitia menganggap ini perlu. 3 minggu? Tim kami mendaftar tepat 3 minggu yang lalu. Apakah waktunya terlalu kebetulan? Ini hasil pertimbangan serius panitia. Apakah kalian menerimanya? Jika tidak, kalian bisa mundur. Masih ada kesempatan di lain waktu. Tidak. Kali ini saja. Tim Zhang Yu akan bertahan sampai akhir. Tidak peduli bagaimana kapasitas diubah, mobil kami pasti akan turun ke sirkuit. Desain ulang dari awal untuk ubah kapasitas mesin, sistem intake dibikin ulang, ECU dikalibrasi ulang. Rasio bore stroke diubah, cetakan blok mesin harus dibuat ulang semua. Memori mesin CNC maksimal, cuma bisa simpan 3 set parameter jalan. Sekarang sudah penuh, hapus 1 set yang lama, atau input manual 1 per 1. Tinggal 11 minggu lagi. Serius mau dihapus? Data nggak bisa dipulihkan. Yang dihapus itu parameter Wuling 100 RR lama sekarang nggak dipakai. Diameter diperbesar 2 mm, aliran udara jadi lebih kuat, tapi di putaran tinggi masih belum capai target. Pendekin 3 mm bareng sama perbesaran diameter malam ini, jalankan simulasi baru besok pagi naik ke test bench. Makan dulu aja, selagi masih hangat. Datang, Kak King. Semoga perlombaan ini tidak sia-siakan usaha keras anak muda ini, siang malam. Kali ini kepala silinder mesin punya tambahan sebuah alur kompensasi intake yang digosok manual. Knalpot lebih besar dari versi aslinya. Intake, suplai bahan bakar, pengapian, rem, tekanan ban, semuanya online. Data kembali normal. Mulai sekarang, data setiap putaran akan dicatat secara real-time. Parameter apapun yang melampaui batas akan ditandai merah. Mobil akan sangat kencang di lintasan, mungkin akan sedikit tidak nyaman. Obat maat buat cadangan. Baik Pak Zhang. Di pintu masuk tikungan pertama, titik pengereman dibanding batas standar 500 RS terlambat beberapa meter penuh. Kecepatan minimum di tikungan lebih cepat dari versi sebelumnya. Akselerasi keluar tikungan nilai G pecah rekor. Mantap. Kami berhasil memodifikasinya. Data real-time keluar, pecah rekor. Sial, malam ini gue mau makan semur babi. Hari ini saya akan mengumumkan sesuatu. Pembalap yang mewakili Zhang Yu Racing di WBK sudah ditentukan. Ibu Suking akan mewakili tim kita. Mengendarai 880 kk di musim baru. Suking adalah mantan pembalap kejuaraan nasional. Tidak ada catatan balapan resmi dalam 3 tahun terakhir. Hasil balapan terakhirnya, kalau tidak salah, DNF, Direktur Zhang, apa pertimbangan kalian memilih dia? Balapan 3 tahun lalu, dia di tikungan terakhir kehilangan kendali karena benda asing di lintasan, tapi itu dulu. Sekarang, setelah latihan keras, saya yakin keringatnya tidak akan sia-sia. Nona Suking, apa harapanmu untuk balapan ini? Banyak yang berpendapat, Zhang Yu Racing dianggap sukses jika lolos ke final di WBK. Apakah kamu merasa mampu? Harapan bukanlah sesuatu yang harus saya ucapkan di sini. Lintasan akan membuktikan segalanya. Pembalap wanita di WBK, bercanda ya? Suking itu yang tabrakan, mundur, dan menghilang selama bertahun-tahun. Wanita ini sendiri pasti tidak bisa menyelesaikan balapan. Dalim? Cek saja catatan sebelumnya, hanya pembalap sampah yang dikubur modal, Zhang Yu pasti jatuh hati pada wanita cantik, ya? Orang-orang ini keterlaluan. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya ngomong sembarangan di internet. Bagaimana dengan Suking? Apa yang mereka tahu? Aku tidak menyangka akan begini. Maaf, aku dulu merekrutmu karena kemampuan dan pengalamanmu. Tapi kali ini, mendorongmu ke tempat yang kontroversial seperti ini di depan umum, aku bertanggung jawab atas ini. Aku seharusnya lebih hati-hati. Zhang Yu, sebelumnya aku tinggal sendirian di kontrakan. Setiap hari makan makanan pesan antar, nonton ulang pertandingan orang di TV, kukira hidupku akan begini seterusnya. Lalu Akun datang mengetuk pintu. Bilang dia mengendarai mobil purwarupa dari besi bekas menyalip semua mobil modifikasi Sanchuan di gunung. Aku ingin mencoba di gunung. Tapi saat itu agak takut. 2 tahun ini hidupku menyedihkan. Satu-satunya untungnya, semua yang perlu ditakuti sudah aku lalui. Aku bersyukur atas kepercayaan kalian. Dan aku percaya pada mobil kita. Adapun keraguan-keraguan itu, aku tidak butuh pengakuan semua orang, tidak satu pun. Akan kutunjukkan lewat hasil di lintasan apa yang salah mereka lihat hari ini. Zhang Yu,
Zhang Yu, kau mengalahkanku dalam membuat mobil, mengalahkanku di pasar. Pada akhirnya jatuh di lintasan. Bukan karena mobil, tapi karena caramu memilih orang. Dulu di Fei Yue, kau seperti itu, pikir siapapun yang punya semangat bisa sukses, semangat bisa dimakan. Turnamen kelas dunia disiapkan untuk yang punya kemampuan, bukan untuk sampah. Aku tunggu, bagaimana kau menyelesaikan ini. Orang-orang ini dulu cuma kulihat di siaran TV, sekarang aku duduk di samping mereka. Lintasannya 2 kali lebih lebar dari sirkuit dalam negeri. Tikungannya benar-benar berbeda. Aku cuma beberapa kali latihan. Tingkat pengenalan jalur, tidak selevel dengan yang lain. Ambil jalur paling luas saja. Hindari area padat. Pembalap Tiongkok, Su King, memilih jalur aman, melewati tikungan pertama. Tapi di level WBK ini, konservatif sering berarti kehilangan inisiatif. Penampilannya di jalur lurus 880 kk tetap cemerlang. Tapi setiap tikungan, titik masuk Su King selalu sedikit lebih awal dari jalur terbaik. Beberapa mobil memanfaatkan celah itu untuk menyalip dari dalam. Kelihatan dia sedang menyesuaikan ritme sirkuit ini. Tapi akselerasi lurus 880 kk benar-benar mengesankan. Putaran terakhir. Tikungan ketiga dari akhir harus diambil dengan baik, lewat luar. Kalau masuk, bagus. Kalau masuk, masih bisa diatur. P39. Hasil ini tidak sepadan dengan kerja keras kalian, nanti lihat tayangan ulang. Tikungan ketiga, titik masukmu maju 2 meter. Roda depan menginjak garis putih di pinggir. Cengkeraman ban tidak cukup. 6 putaran terakhir, lintasanmu semakin rapat ke dalam. Tapi di bagian tengah, keluar tikungan terlalu lambat. Bagaimana dengan 2 putaran terakhir? Data kecepatan dan pusat gravitasi tikungan jauh lebih baik. Awalnya terlalu ingin mengikuti ritme latihan, tapi begitu didesak, jadi panik. Baru ketemu feel-nya di paruh kedua. Ulang normal, persiapkan balapan berikutnya. Mending, Zhang Yu, yang tampil sendiri, kecepatannya kayak nenek-nenek nyebrang jalan. Gini doang kebanggaan nasional? Analisis rasional tentang nilai P39. Setidaknya dia finish ini pertama kalinya. Tim Huaxia berdiri di sirkuit WBK. Finish saja sudah terobosan, kemajuan pasti ada prosesnya. Dulu kami juga menganggap atom. Baru hari ini aku mengerti, aku dulu sama sekali tidak melihat ini. Apa arti retakan itu? Itu melambangkan masa lalu yang penuh kegagalan. Tapi saat duduk di 820 RRS aku sadar yang membuktikan sukses atau gagal bukanlah retakan ini, tapi saat aku menggenggam setang dengan kedua tangan. Sepertinya dia tidak butuh penghiburanku. Dia sangat kuat. Sirkuit ini lebih pendek dari etape sebelumnya. Lebih banyak tikungan. Rutenya sudah dipelajari berulang kali, beberapa hari lalu. Lurus masih menjadi keunggulanku. Tapi di tikungan, aku tidak bisa lagi menggunakan adaptasi 2 kata itu sebagai alasan. Tikungan pertama, jangan seperti balapan sebelumnya, terlalu keluar, harus memotong ke jalur tengah. Pembalap Tiongkok, Su King, mengambil jalur tengah di tikungan pertama. Jauh lebih tegas dibanding balapan sebelumnya. Sudah di dalam. Aku harus menempel 2 mobil di depan. Dia masih sedikit menahan di tikungan, tapi kecepatan keluar tikungannya semakin cepat. Di lap ke-9, Su King naik ke posisi ke-17. Menyalip, sekarang posisi ke-17. Tidak bisa ambil risiko lagi. Tahan posisi dulu. P17 masuk ke tengah. Waktu putaran tercepat lebih cepat 0,6 detik dari sesi latihan. P17, pembalap Tiongkok Su King, dalam penampilan di etapa kedua mengejutkan. Berhasil lolos ke balapan berikutnya. Penampilan bagus, kali ini sangat stabil, pertahankan saja. Peringkat tengah.
Nanti kita lihat data lawan. Titik masuk tikunganmu di balapan ini sudah banyak disesuaikan dari balapan pembukaan. Kecepatan puncak di tikungan terakhir lebih rendah dari balapan sebelumnya. Kontrol kondisi lebih baik dari sebelumnya. Terus pertahankan. Podium masih jauh dari kita. Tapi setiap balapan, kita semakin maju. P17 jauh lebih baik dari balapan sebelumnya. Suking kondisinya membaik. Kemampuan lurus 820 RRS memang sangat kuat. Lebih rasional. Mendapat peringkat menengah ke atas mungkin saja. Jangan harap podium. Siapa sangka, 2 tahun lalu dia sendirian di kamar kontrakan, di lintasan, menyalip tim satelit Yamaha. P17 sudah puas, dibandingkan dengan pabrikan top sejati, tim motor dan pembalap kalian setiap aspek ketinggalan beberapa level, masih bermimpi naik podium. Jangan mimpi. Bukankah itu Chen Zuo yang membeli buzzer untuk menjatuhkan Zhang Yu? Suking kondisinya membaik. Kemampuan lurus 820 RRS memang kuat. Lebih rasional. Mendapat peringkat menengah ke atas mungkin, jangan harap podium. Siapa sangka 2 tahun lalu dia sendirian di kamar kontrakan, di lintasan, menyalip mobil satelit Yamaha. Kalian orang awam ini tahu apa? Tunggu saja. Sirkuit ini adalah yang terpanjang dari 3 seri balapan. Banyak tikungan dan permukaan jalan tidak rata. Irama dari 2 seri sebelumnya tidak bisa ditiru begitu saja. Setiap tikungan harus mencari titik pengereman baru. Di paruh pertama, harus menempel di belakang mobil di tengah. Sial, titik pengereman terlambat setengah meter dari perkiraan. Tenang, Suking. Pembalap Huaxia, Suking. Reaksi startnya bagus, tapi titik pengereman di tikungan pertama sedikit terlambat. Lintasannya terpengaruh. Dia sedang menyesuaikan, tidak terganggu ritmenya. Ritme perpindahan gigi ada masalah, harus disesuaikan. Ini adalah kesalahan kecil kedua Suking hari ini. Waktu perpindahan gigi sangat kritis di tikungan beruntun ini. Dia kehilangan posisi yang seharusnya bisa dipertahankan. Sekarang berada di posisi ke-26. Waktu yang tersisa untuk mengejar tidak banyak. Ini adalah satu-satunya mobil balap Huaxia yang masuk ke final. Kesalahan kecil Suking hari ini memang agak banyak. Dibandingkan dengan penampilannya yang gemilang di seri kedua, mengalami penurunan. Tapi yang penting dia masih di lintasan. Masih ada kesempatan di final. Aku ketakutan. Hampir saja harus pulang. Tidak buruk, setidaknya masuk final. Pertarungan selanjutnya akan lebih sulit. Masuk peringkat P20, terakhir, sekarang ketahuan aslinya, seri sebelumnya ternyata hanya keberuntungan. Sudah diprediksi jadi juru kunci final. Pertama kali ikut balapan, bisa masuk final sudah lumayan. Asal di final tidak jadi yang terakhir, harapannya tidak tinggi. Kemajuan sebelumnya hanya keberuntungan, 2 kali berturut-turut jadi juru kunci adalah kemampuan aslinya, dari motor, tim, hingga pembalap. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pabrikan sungguhan. Tidak ada yang mengira tim Huaxia bisa masuk 20 besar. Sebenarnya lumayan juga. Semoga di final bisa tampil konsisten. Awalnya juga tidak berani memikirkan podium. Menyelesaikan balapan sudah merupakan kemenangan, Cih. Tunggu saja malu di final. Apakah itu masalah mobil kita? Atau ada yang salah dengan setelan? Saat masuk tikungan di putaran kelima, tekanan rem diatur setengah tingkat lebih tinggi. Begitu masuk tikungan, roda depan mulai selip. Aku tidak berani terus memacu. Setelah itu ritmeku kacau sebentar. Setelah menyesuaikan kembali, data beberapa putaran terakhir sebenarnya lumayan, nanti lihat rekaman dan evaluasi. Awalnya kukira dia akan kecewa, tapi ternyata tidak. Penundaan perpindahan gigi di putaran ke-13 bukan masalah transmisi. Saat itu ada jalan bergelombang di depan. Putaran mesinmu turun cepat. Waktu perpindahan gigi kiri terpengaruh. Bagian turunan berkelanjutan itu, aku terlalu ingin menggunakan engine brake untuk memperlambat mobil, malah tidak sinkron dengan transisi gas.
Sirkuit final sudah didapatkan. Aku membandingkan data dari 3 seri sebelumnya. Sirkuit ini lebih pendek dari sebelumnya. Yang lebih istimewa adalah jumlah tikungan lebih sedikit dari balapan sebelumnya. Dan lintasan lurus, finish, terakhir, lebih panjang dari lintasan lurus seri kedua. Lintasan lurus yang panjang berarti di tahap akhir, ada ruang untuk akselerasi yang cukup. Mesin kita unggul di putaran tinggi. Batasan kapasitas mesin aturannya sama untuk semua mobil. Tapi jika bisa mengurangi kesalahan di tikungan, mengikuti mobil di depan masuk ke lintasan lurus akhir, siapa yang menang masih belum diketahui. Sebelum lintasan lurus akhir, ada 3 tikungan kecepatan sedang berurutan. Di sana tidak boleh kehilangan posisi. Irama masuk tikungan harus stabil. Selama saat keluar dari tikungan terakhir masih menempel beberapa mobil di depan, mesin kita tidak akan rugi di lintasan lurus. Suking, beberapa balapan sebelumnya sudah melewati puluhan tikungan. Lawan di sirkuit sudah kamu hadapi. Data sudah cukup, di final jalani sesuai ritme biasamu. Lintasan lurus terakhir. Aku menunggunya. Semua kesalahan yang bisa dibuat di 3 babak pertama sudah terjadi. Mulai setengah meter terlambat, bakal kehilangan beberapa posisi. Gimana cara balikin ritme gigi yang kacau? Di jalan bergelombang, gimana atur gas? Semua udah hafal di luar kepala. Sirkuit ini punya sedikit tikungan, lurusannya panjang di akhir. Selama nggak kehilangan posisi di tikungan, lurusannya jadi rumah bagi 880 kakak. Di tikungan pertama, pilih jalur konservatif di tengah keluar, hindari zona padat di apex. Pembalap Huaxia, Suking, tetap pilih jalur aman di tikungan pertama. Dibandingkan 3 babak sebelumnya yang kaku, startnya jauh lebih rileks di babak ini. Bukan lambat, tapi terkontrol. Jalur Suking benar-benar berbeda dari babak sebelumnya. Padat dan santai, terus mengikuti bagian belakang grup depan. Dia benar-benar bisa mengimbangi. Manfaatkan momen ini. Di tikungan 12, menyalip 2 dari luar. Posisi Suking sekarang adalah ketiga. Kemajuan Suking luar biasa nggak masuk akal. Kak King keren banget. Ratu, benar-benar ratu. Pemirsa, sekarang di posisi ketiga adalah pembalap Huaxia, Suking. Ini adalah balap motor Huaxia, di ajang balap motor top dunia, posisi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Asal bisa bertahan di beberapa tikungan terakhir dan lintasan lurus panjang itu. Sejarah ada di depan mata. Tim Huaxia akan menciptakan keajaiban mereka. Tiga tikungan terakhir. Suking mengejar ke posisi ketiga. Tidak jauh dari posisi kedua, masih ada kesempatan. Ambil jalur luar, demi stabilitas. Dia menekannya, bukan menyalip secara paksa. Dia mengurangi jarak sedikit demi sedikit dengan jalur dan mesin. Kesempatan bagus. Kedua, Suking sekarang posisi kedua, 1 lintasan lurus panjang terakhir. Lintasan lurus terakhir. Aku sudah menunggu lama untuk ini. Di lintasan lurus, dia menyalip tim Sanchuan dengan mudah. Dia berhasil. Tim Huaxia berhasil, pertama kali ikut WBK, dengan mesin buatan sendiri. Dari posisi yang tidak diharapkan siapapun, di lintasan lurus, terakhir dia mengalahkan semua lawan. Sudah kubilang sirkuit akan membuktikan segalanya. Motor Huaxia, keren banget. Akhirnya aku melihatnya. Seumur hidup ini aku sudah berjuang dan juga mendapatkannya. Tidak sia-sia hidup. Menangis, 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 tim Huaxia keren. Sejak belasan tahun sudah suka motor. Suking, mengharukan. Semua angka sudah tidak ada hubungannya denganku. Pak Zhang, selamat untuk kalian.
Hari ini seluruh internet membicarakan kisah kalian. Seorang remaja yang sejak belasan tahun menyukai motor dan balap sekarang berdiri di podium juara dunia. Apa yang ingin kamu katakan kepada penonton yang sedang menonton siaran langsung ini? Aku ingin bilang, selama ada mimpi, kejarlah. Seperti aku. Saya putus sekolah pada usia 14 tahun dan memperbaiki motor. Pada usia 37 tahun meninggalkan perusahaan yang saya dirikan, tidak punya uang, tidak punya pabrik. Hanya punya satu gambar dan tekad yang kuat. 20 tahun lalu, saya berdiri di jalan tanah di Xiangxi. Seorang wartawan bertanya, apa yang akan saya lakukan? Jika gagal, saya bilang, jika tidak berjuang di masa muda, pasti akan menyesal di hari tua. Hari ini, saya ingin memberikan kata-kata itu kepada semua yang sedang menonton siaran langsung ini. Meskipun titik awal sangat rendah, asalkan semangat cukup membara, orang biasa juga bisa berdiri di puncak dunia. Ini bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah jalan yang benar-benar saya tempuh. Jika punya mimpi, kejarlah karena keberanian hidupku lebih berwarna.